Hai, Shalom. Kembali bersama dengan saya. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur bahwa Engkau tetap menjaga kami hingga saat ini. Dan tiba waktunya kami kembali belajar tentang kebenaran firman-Mu. Tuhanlah yang memimpin kami untuk memahaminya dan lebih dari itu untuk mempraktekkannya di dalam perjalanan kehidupan di dunia yang fana ini. Berbicaralah kepada kami, Yesus Kristus, oleh pertolongan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita kembali belajar dari satu bagian firman Tuhan, Kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-25. 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai 25, begini firman Tuhan. Hai kamu, hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, saudaraku, jemaat yang dikasihi dalam Kristus Yesus. Saya mau menyapa kita kembali, Shalom. Ada sukacita. Amin. Apa yang baru saja kita baca yang menjadi perenungan kita pada hari ini adalah di mana seorang Petrus sedang menghibur jemaat Tuhan di provinsi-provinsi di bawah kerajaan Roma yang mengalami penderitaan karena nama Yesus Kristus. Mereka ada dalam tekanan di bawah pemerintahan Kaisar Nero pada waktu itu. Penghiburan yang diberikan oleh Petrus adalah motivasi untuk tetap sabar, tetap tabah, dan tetap kuat menghadapi berbagai tekanan, penderitaan, dan pergumulan seberat apapun. Ada beberapa pokok pikiran dari nats renungan kita pada hari ini yang bisa menjadi pembelajaran bagi kita sebagai orang percaya masa kini dalam menghadapi tantangan zaman untuk memperjuangkan dan mempertahankan iman kepada Tuhan Yesus. Yang pertama, selagi ada di dunia ini, perputaran hidup akan terus terjadi dan kita tidak bisa memungkirinya. Apalagi kita sebagai pengikut-pengikut Yesus Kristus. Penderitaan itu kita tidak bisa sangkali dan harus kita alami. Itulah yang dikatakannya di ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu supaya kamu mengikuti jejaknya. Dan Yesus Kristus sendiri yang berkata, barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus
memikul salib, menyangkal diri, dan mengikut aku. Ini sesuatu yang luar biasa. Penderitaan itu adalah kasih karunia. Karena untuk itulah kita ada di dunia ini. Seperti domba yang ditaruh di tengah-tengah serigala. Untuk menunjukkan identitas sekaligus integritas kita sebagai orang percaya. Kita tidak bisa memungkiri dan menyangkal bahwa mengikut Tuhan bukan artinya jalan hot mix, mulus tanpa hambatan, mulus tanpa beban dan pergumulan. Justru di dalam pergumulan, di dalam setiap penderitaan karena kebenaran harusnya menjadi kebanggaan di mana orang-orang percaya memperoleh kesempatan untuk dipakai Allah bagi kemuliaannya. Pokok pikiran yang kedua yang kita bisa lihat dari nats renungan kita hari ini adalah Yesus Kristus adalah teladan penderitaan karena kebenaran. Apa yang terjadi? Apa yang dialami oleh Yesus Kristus? Ia menanggung dosa manusia yang membuat ia menerima ketidakadilan. Ia menggantikan posisi manusia yang harusnya dihukum karena dosa. Dan itu membuat ia menerima ketidakadilan. Petrus sedang mengingatkan tentang fokus orang-orang percaya. Fokus kita adalah pada salib dan bukan yang lain. Penderitaan Yesus Kristus dan kematiannya di kayu salib, ia memperoleh kemuliaannya, yaitu kebangkitannya menunjukkan kemenangannya. Ia bangkit dari antara orang mati, artinya ia telah menang, menaklukkan maut, mengalahkan kuasa si iblis, karena ia sendiri adalah Tuhan, karena ia sendiri adalah Raja di atas segala raja. Yesus Kristus membawa kembali manusia dalam pendamaian dengan Tuhan. Yesus Kristus menjadi juru damai yang memperbaiki hubungan yang rusak antara manusia dengan Tuhan karena dosa. Sekali lagi dia telah menang atas maut dan kita hidup untuk Allah. Itu yang disampaikan ditulis oleh Petrus di ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Inilah tujuan hidup kekristenan. Pemulihan hubungan yang rusak antara manusia dengan Tuhan. Oleh bilur-bilurnya ia membasuh dan ia membersihkan dosa manusia. Dosa kita semua. Dosa saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Coba kita melihat apa yang ditulis Petrus di ayat 25 begini. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Apa yang disampaikan di ayat 25 mau menjelaskan kepada kita, karena kita adalah domba yang tersesat, yang telah dibawa pulang oleh gembala dan pelindung jiwa kita. Siapa itu? Yaitu Yesus Kristus sendiri. Oleh sebab itu jangan pernah takut. Yesus Kristus itu selalu ada bagi kita orang percaya yang tetap fokus pada salibnya dan bukan yang lain. Yang ketiga, yang terakhir yang menjadi pokok pikiran kita dari nats renungan kita kali ini, bahwa di segala zaman dan tempat, tentu tantangan, pergumulan, tekanan, dan penderitaan dihadapi oleh orang percaya. Baik yang datang dari luar maupun yang datang dari dalam diri sendiri. Termasuk di zaman ini, ada orang percaya yang disiksa secara badaniah atau secara jasmani. Tapi juga sering kita dengar dan saksikan ada yang
mengalami tantangan, penderitaan, dan tekanan yang berasal dari luar, di mana orang-orang percaya tidak memiliki kebebasan dalam kehidupan rohani. Ada gereja yang ditutup, dibakar, dilarang beribadah, pembangunan gedung gereja yang dipersulit, dan lain sebagainya. Tentu semua hal yang terjadi itu dengan tujuan supaya orang percaya meninggalkan imannya, meninggalkan Yesus Kristus, dan beralih kepada yang lain. Tapi ingat, kita harus mencatat ini dalam kehidupan kita lewat perenungan kali ini. Semua itu bukan alasan bagi kita untuk menjadi pemberontak, baik di negeri ini maupun di dunia ini. Jangan pernah berpikir untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, membalas kekerasan dengan kekerasan, dan lain-lain. Kalau tadi kita berbicara tentang tekanan yang datang dari luar atau tantangan yang datang dari luar, tekanan dan penderitaan juga berasal dari diri sendiri. Ada kemalasan untuk datang beribadah, baik di gedung gereja maupun dalam hubungan lewat doa dan perenungan firman Tuhan secara pribadi. Ada ketidakseriusan dalam setiap kebaktian, hubungan dengan Tuhan yang setengah-setengah, dan lain-lain. Itu juga merupakan penderitaan yang semakin lama semakin membuat iman kita kering. Dan apabila kita menyerah dalam penderitaan, maka kita akan tenggelam, kita akan nyasar, dan kita akan tersesat, sehingga kita semakin jauh dari Tuhan Yesus. Tetapi Bapak Ibu, bila kita bertahan, kita akan mengalami yang namanya penyertaan Tuhan. Paulus sendiri berkata dalam tulisannya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan justru di dalam kelemahankulah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Raja Daud sendiri pun dalam Mazmur 23 bahwa ia mengklaim Tuhan tidak pernah membiarkan kakinya goyah. Tuhan adalah gembala. Tuhan tidak pernah berjanji kehidupan tanpa penderitaan. Tapi ia menjamin pemulihan dan keberanian dalam melewati masa-masa yang sulit. Ia tidak pernah berjanji memberi hidup berkelimpahan, tetapi ia memberi hidup yang tidak berkekurangan. Tuhan tidak pernah berjanji hidup tanpa ujian, tapi ia memberi jalan melewati cobaan. Karena apa Bapak Ibu? Karena Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk menolong umatnya. Biarlah firman Tuhan kali ini semakin mendorong kita untuk tetap berpegang teguh dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kita tetap taat dan setia sampai akhir kita keluar sebagai pemenang menerima mahkota kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Yesus Kristus, Sang Pemilik kehidupan kami, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup raja di atas segala raja. Kami bersyukur untuk pembelajaran perenungan firman Tuhan dalam tulisan hamba-Mu Petrus kali ini. Dan Tuhan, biarlah sungguh Bapa, kami belajar di tengah-tengah penderitaan. Kami percaya Immanuel, Allah menyertai kami. Dan itulah yang menjadi kepastian dan pengharapan bagi kami. Sehingga kami tetap teguh di dalam iman percaya kepada Engkau. Roh Kudus yang memimpin kami untuk terus merenungkan, menjalani, dan melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudaraku. Ya Ahobu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.